ya satu-satunya cara untuk kita bisa membangun dream life dan memanifest dream life kita, ya kita fokus on the present karena di sana ada divine timing. Jadi mereka itu lebih memilih untuk melihat ujian itu dari sisi yang baik, dari sisi yang positif, gitu. Dan mereka lalu mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Dan unsur lain yang lebih penting dan yang gak kalah penting, we all know that happy people don't worry about the future or they don't suffer from the past, right? Jadi mereka itu fokus pada present moment. Kita udah sering banget bahas tentang ini. Betapa pentingnya focusing on the present moment bagi kebahagiaan kita. Focusing on the present moment bukan berarti kita nggak planning our future gitu, enggak, tapi lebih kepada kita itu bersyukur terhadap apa yang kita miliki sekarang, kita mensyukuri hari ini, detik ini kita masih bernafas, kita masih diberi rezeki yang begitu melimpah oleh Tuhan. Jadi focusing on the present moment itu bukannya kita bukan malah focus on what we don't have gitu, atau hal-hal yang negatif gitu. Kita terima aja hal-hal negatif yang mungkin terjadi, tapi ya kita fokus dengan apa yang hal baik aja yang ada di kehidupan kita saat ini, detik ini gitu. Jadi ya satu-satunya cara untuk kita bisa membangun dream life dan memanifest dream life kita, ya kita fokus on the present karena di sana ada divine timing. Divine timing dimana ketika kita sudah tune in dengan divine timing, kita akan mempercepat manifestasi dari apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan. Ketika kita selaras dengan divine timing, kita bertingkah atau berkelakuan seolah-olah kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan tadi atau apa yang kita impikan tadi. Kita ya yang namanya orang bersyukur itu ya dia nggak khawatir, dia tuh nggak cemas bahwa aduh aku tuh belum mencapai mimpiku yang ini, aku tuh belum bisa beli ini, aku tuh belum punya ini. Dia tuh nggak fokus pada hal itu. Mungkin memang mereka punya impian-impian yang besar dan goals juga yang belum tercapai, tapi mereka rasa syukur di dalam hati mereka itu seakan-akan mereka sudah mendapatkan semua hal tersebut. Nah, jadi ketika kita sudah meresapi esensi dari divine timing, ya waktu Tuhan mengabulkan doa kita itu menjadi dipercepat. Jadi misalnya kita harusnya mendapatkan kita mencapai impian kita ini dalam waktu 3 bulan. Tapi karena kita bersyukur terus fokus pada present moment kita, ya itu bisa terjadi 1 minggu lagi gitu. Karena apa? Karena kita sudah bertindak seolah-olah impian kita itu udah terwujud gitu. Jadi the universe itu mempercepat delivery dari impian-impian kita. Itu keren banget kan. Jadi ya kita tahu bahwa jika kita nggak fokus on the present moment, pasti di situ muncul ketidakstabilan. We will be unstable, we will be scared gitu. Kita diselimuti fear, rasa takut, kecemasan, kekhawatiran bahwa bagaimana jika nanti aku tuh aku nggak mencapai impianku gitu. Nah, kalau di sana ada fear, ya fear itu kan selalu berhubungan dengan expectation, attachment, berhubungan dengan time gitu, tapi time yang masih dualitas gitu. Ya ketika kita takut, ya kita takut karena kita attached dengan mimpi-mimpi kita itu yang belum tercapai. Lalu kita berekspektasi, kita memiliki ekspektasi yang tidak sehat terhadap mimpi-mimpi tersebut gitu, dan itu mensabotase diri kita sendiri from being happy. Jadi happy people itu mereka bersyukur atas apa yang mereka miliki di masa sekarang. Dan selain itu mereka juga mudah memaafkan, mereka mudah melepaskan, bahkan sampai melupakan.
melupakan rasa sakit mereka atau kejadian-kejadian yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bukannya mereka menghindari atau meneglect trauma-trauma mereka, tidak, tapi mereka lebih memilih untuk tidak berlarut-larut dalam masalah atau kesalahan mereka di masa lalu atau apapun itu yang membuat mereka merasa marah atau merasa negatif. Gitu. Jadi ya pasti sebagai manusia itu ya pasti mereka melalui proses accepting dulu, mereka berusaha untuk menerima dulu bahwa mereka diberikan musibah, dan itu pastinya tidak mudah, itu nggak ada yang mudah. Tapi ya setelah itu mereka they decide to move on secepatnya, dan mereka melepaskan dan mereka liberate themselves from their past. Jadi itulah pentingnya bagi kita untuk berada di present moment, karena dengan berada di present moment kita akan terlepas dari fear apapun itu, dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dari perasaan-perasaan negatif yang mungkin jika kita nggak tune in dengan divine timing, itu kita akan terjebak dalam separate self kita yang akan selalu menurture hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting tadi, tapi kita nurture terus menjadi seakan-akan itu hal yang besar dan menyelimuti pikiran kita, hidup kita penuh dengan rasa takut. Jadi untuk memulai true happiness, kita pertama-tama harus mempertanyakan kesejatian diri kita terlebih dahulu. Who am I? Siapa saya? Dan yang ditanya itu bukan hanya identitas atau atribut yang di permukaan saja, contohnya kayak saya kerja di mana atau hobi saya apa, itu nggak cuma sedangkal itu, tapi juga ya kita menanyakan sifat sejati kita, sifat kita sedalam-dalamnya, yang sebenar-benarnya, sesuatu di dalam diri kita tuh yang abadi. Jadi manusia itu kan memang mudah merasa menderita, mudah merasa sedih, mudah merasa khawatir, cemas, dan merasakan perasaan-perasaan negatif yang lainnya. Nah, itu karena pikiran dan hati manusia itu masih sempit atau tertutup. Dia masih terjebak dalam separate self-nya yang terus mensabotase diri mereka. Separate self that keeps sabotaging ourselves into thinking that we are not good enough, atau terus-terusan menurture pikiran-pikiran yang negatif. Nah, pikiran dan hati manusia itu tertutup atau sempit karena tidak adanya acceptance, rasa ikhlas, atau total surrender dalam kehidupan mereka. Gitu. Jadi mereka terus-terusan menghakimi, penuh judgment, dan terus-terusan dengan cepat melabeli hal-hal yang datang dalam hidup mereka. Mereka melabeli, saya merasa kecewa, saya merasa marah, saya merasa sedih, saya khawatir, gitu. Mereka terlalu terburu-buru melabeli emosi-emosi yang mereka rasakan. Gitu. Jadi, jika kita tidak menjadi observer, kita tidak menjadi orang ketiga dari pikiran kita, dan kita tidak menjadi tuan dari pikiran-pikiran kita, ya kita akan sempit pikiran kita, hati kita itu tidak akan terasa lapang, dan kita akan sulit merasa bersyukur, itu akan sangat sulit sekali. Namun sebaliknya, jika kita melapangkan hati kita, pikiran kita, ya kita bisa merasakan kedamaian, karena kita sadar bahwa emosi-emosi yang kita rasakan, ketidakstabilan yang kita rasakan, itu sebenarnya hanya riak-riak kecil di lautan, dan mungkin ya memang terkadang gelombang besar di lautan juga, tapi kan kita tahu bahwa esensi dari lautan itu ya sebenarnya lautan itu sendiri, lautan yang dalam, di mana di dalam lautan itu sebenarnya tenang sekali, damai, nggak ada ombak, nggak ada gelombang, sebenarnya stabil, tenang, damai. Nah, itulah diri sejati kita. Diri sejati kita adalah kedalaman lautan tersebut. Sedangkan yang ada di permukaan, seperti emosi-emosi kita, kekecewaan, kekhawatiran, ketidakstabilan, itu hanya riak-riak kecil atau gelombang-gelombang yang berada di permukaan, yang seharusnya ya nggak usah kita kasih fokus terlalu banyak.
ke permukaan tersebut. Kita perlu sadar bahwa ya bagaikan riak di lautan, emosi-emosi tersebut datang dan pergi, ujian-ujian itu datang dan pergi, dan bahkan orang-orang itu ya datang dan pergi. Jadi kita nggak perlu attach terhadap gelombang atau riak-riak tersebut. Kita perlu sadar bahwa ya sejatinya kita itu adalah kedalaman lautan yang tenang, yang damai. Dan ya sebenarnya our reality always stays the same. Our reality never changes. Yang berubah dan up and down itu kan ya sebenarnya dinamika kehidupan di luar kita. Our outer world gitu, external world kita yang berubah gitu. Tapi sejatinya kita sebagai co-creator, kita sebagai the self, we are never changing. Kita itu unmoved but mover gitu. Nah, true self kita itu akan selalu tetap sama. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kita sebelum kita mengimplementasikan law of attraction, kita harus tune in dulu dengan diri sejati kita. Kita tanyakan dulu secara lebih dalam lagi, kita tanyakan esensi dari diri sejati kita, dari true self kita. Lalu ketika kita sudah tune in, kita sudah embody our true self, ya kita akan bisa experience love, experience gratitude dengan kita selalu berada di vibration yang tinggi, kita selalu tersenyum, kita tertawa, kita mengeluarkan hormon dopamin yang menimbulkan kebahagiaan gitu. Nah, disitulah kita bisa merasakan yang namanya pure bliss dan pure happiness. Dan ketika kita sudah berhasil mengimplementasikan law of attraction, kita harus terus stay dan kita stay dalam soul journey kita, jangan sampai menyimpang, karena penting bagi kita untuk selalu terconnect dengan Sang Ilahi, supaya law of attraction kita selalu berhasil, supaya kita selalu dikelilingi dan kita meng-attract hanya hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, sekian dari saya, semoga kita bisa berproses bersama-sama, kita bisa menjadi co-creator yang meng-attract hal-hal baik, yang menciptakan hal-hal yang baik, dan co-creator yang selalu tenang dan sadar bahwa dirinya adalah kedalaman lautan yang damai. Seperti itu. Nah, jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.